Seorang anak ketiga mengajak ibu ke rumahnya, tapi menantunya menghentikannya. "Kenapa kau membawa ibumu?" "Ibuku datang ke kantor menemuiku, dan aku membawanya ke sini. Ibu membawa sayuran yang ditanam di kampung, dan aku minta tolong kamu masakan kita. Aku sudah lama tidak makan sayuran dari kampung." "Maksudmu, ibu akan tinggal di sini?" "Iya, lagi pula ini rumah kita sendiri." "Tidak mungkin." "Kenapa begitu? Villa ini ibu juga membayarnya. Ibu juga membantu kita selama ini." "Kalau tidak, ya tidak." Lalu istrinya menarik suaminya untuk berbicara di dalam. Istri mengatakan di lantai 2 itu untuk orang tuanya. "Tapi kenapa ibuku tidak boleh tinggal? Dia lagi terkena musibah di kampung." "Aku tidak peduli." Suami sampai memohon-mohon. "Tidak akan pernah." Ibu mendengar hal itu. "Kalau ibu tinggal aku yang pergi." Ibu pun pergi. Dengan rasa sedih, kecewa ibu meninggalkan mereka. "Terus gimana caranya aku memberitahu ibuku?" "Aku tidak peduli. Itu ibumu, bukan ibuku." Lalu suami menemui ibunya. Sesampainya di luar, anak tidak melihat ibunya, dan dia langsung mengejar ibunya. "Ma, aku anak yang tidak berbakti. Aku mendengar semuanya, nak. Ikutilah kata istrimu. Ibu tidak menyalahkanmu. Selama kamu hidup dengan baik, ibu sudah lega." Dan ibu pun menyuruhnya kembali ke vilanya. Dan ibu pergi sambil menangis. Kemudian ibu mencari anaknya yang kedua. Dia kaget tiba-tiba ada ibunya. "Ma, ada apa denganmu?" "Ibu kangen denganmu, nak." "Apa ada masalah, Bu?" "Rumahku di kampung kena puting beliung, nak. Jadi atapnya bocor. Aku tak bisa tinggal di sana. Butuh 2 juta untuk memperbaikinya. Aku tidak punya sebanyak itu." Lalu tiba-tiba menantunya datang. "Tidak, kami tidak punya uang sebanyak itu." "Menantu, kenapa kau begitu? Kenapa kau menemui kami saat-saat butuh uang saja?" "Aku sudah menemui anak ketigaku, tapi mereka tidak menyukaiku." Menantu tidak mengizinkan mertuanya. "Kenapa ibu tidak pergi ke kakak tertua saja?" "Kakak tertua bukan anak kandungku. Aku malu padanya. Temui saja dia. Kebetulan aku ada sedikit uang untuk di jalan, Bu." Tapi ibu pun langsung pergi. Anak berusaha menjelaskan. Ibu tak menoleh sedikit pun, dan berjalan pergi. Ibu menemui anak angkatnya. "Kenapa kau tidak menelponku dulu?" Sambil dia meminta ibunya duduk. "Apa ada masalah, Ma?" "Rumahku bocor kena puting beliung, nak. Tidak bisa ditinggali lagi." "Telepon saja aku. Aku pasti menjemputmu. Biasanya kamu sangat sibuk. Aku takut mengganggumu." "Tidak masalah, Ma. Apapun masalahnya telepon saja aku." "Benar, nak. Benar, Ma. Kamu segalanya bagiku. Meskipun aku bukan anak kandungmu, kamu mengurusku seperti anak kandungmu sendiri." "Aku mendatangi 2 anak kandungku. Mereka tidak peduli padaku." "Biarkan saja, Ma. Aku janji. Mulai sekarang aku akan menjagamu. Rumahku adalah rumahmu juga. Kau bisa tinggal bersama sampai kapanpun." "Terima kasih, nak." "Terima kasih untuk apa? Kita adalah keluarga. Kau membesarkanku dengan penuh kasih sayang." Lalu ibu mengeluarkan kartu ATM. "Mah, dari mana uang sebanyak ini?" "Ini uang dari penjualan tanah warisan di kampung. Awalnya aku ingin membaginya sama rata untuk saudara-saudaramu, tapi mereka gagal." "Mah, simpan uang ini untuk masa tuamu, dan setelah ini kita bisa hidup bersama lagi. Apakah kamu setuju dengan anak tiri ini?" Like, subscribe jika setuju. Komentar untuk anak-anak kandung jahat ini.